Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi, dengan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hafadzakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan Rabiul Awal, kita bulan Maulid Nabi, bulan kehidupan Nabi. Karena Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad juga berhijrah ke Madinah sampai di Madinah 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi hijrah Rabiul Awal, Nabi meninggal pun 12 Rabiul Awal. Ini sangat penting kita pahami dengan betul. Allah takdirkan Nabi lahir, hijrah dan meninggal pada bulan yang sama, tarikh yang sama. Ini takdir Allah. Pasti takdir Allah punya tujuan dan maksud. Karena apapun Allah takdirkan, itu ada tujuan dan maksud. Allah ingin berikan kepada umat manusia semuanya. Apa tujuan Allah? Apa maksud Allah dengan dijadikannya Rabiul Awal bulan lahir Nabi, bulan meninggal Nabi, bulan hijrah Nabi? Supaya umat manusia dapat selalu, paling tidak setiap tahun sekali, ada sebuah tarikh untuk mengenal kembali, untuk mengingat kembali, untuk mencari iktibar daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita katakan kita ikut Nabi bukan hanya bulan Rabiul Awal. Setiap hari kita wajib ikut Nabi, setiap hari kita wajib mengenang perjuangan Nabi, setiap hari kita ikut sunnah Nabi. Tapi dalam satu tahun ada masa-masa tertentu sebagai pengingat, zikroyat, untuk ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia ini manusia lupa. Karakter manusia adalah lupa. Kalau tak lupa bukan manusia namanya. Karena al-insan memang nasia daripada kalimat lupa. Insan makhluk yang lupa. Paling tak ada satu hari, satu bulan selama satu tahun, bulan untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah memang telah turunkan Nabi kepada kita. Tidak ada rahmat terbesar dalam kehidupan manusia kecuali kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rahmat? Karena hidup ini ada dua tempat. Hidup dunia, hidup akhirat. Untuk kau bahagia dunia sampai akhirat, telah berikan kepada kita petunjuk. Petunjuk hidup yang sampai akhir zaman, itulah Al-Quran. Dan daripada seluruh manusia yang Allah pilih dan layak, maka dia Al-Mukhtar, yang terpilih. Dan yang disucikan Allah, maka dia Al-Mustafa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah memang punya kedudukan yang sangat mulia sebagai manusia terbaik dalam karakter, dalam sifat, dalam kemampuan, dalam apapun juga untuk hidup ini. Maka Allah jadikanlah Nabi Muhammad sebagai manusia yang terpilih untuk apa? Pertama, untuk menerima wahyu. Ini pertama, sebagai pedoman hidup. Bukan tak mungkin Allah memberikan semua orang wahyu. Karena Allah Maha Kuasa, sangat mungkin. Macam kita dapat idea, semua orang boleh dapat. Kita dapat ilmu, semua orang boleh dapat. Maka sangat mungkin dengan kuasa Allah memberikan semua orang wahyu. Sebagaimana Allah berikan kepada binatang, Allah berikan fa'auha ila nahli, kami wahyukan kepada binatang lebah untuk hidup. Kami wahyukan kepada langit, ahu ila samai amra, kami wahyukan kepada langit untuk bergerak. Allah wahyukan kepada semua alam. Tapi untuk manusia, Allah tak berikan wahyu kepada semua orang. Kenapa? Karena wahyu semua orang, nanti semua orang akan menafsirkan wahyu sesuka-suka dia. Hingga semua orang akan kata, aku dapat wahyu, aku buat macam ni. Si B kata, aku dapat wahyu, aku buat macam ni. Sehingga tidak ada contoh, tidak ada teladan, tidak ada sampel, tidak ada benchmarking. Maka Allah pilihlah daripada semua manusia yang terbaik untuk mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita katakan semua manusia yang dapat wahyu semua rasul. Nabi dan rasul dapat wahyu. Ada 124,000 nabi yang dapat wahyu. Dari 124,000 nabi ada 114 rasul. Rasul itu dapat wahyu dan kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain. Itu bedanya. Dan seluruh manusia 124,000 nabi. Nabi itu orang mendapat wahyu. Dari 124,000 nabi ada 114 rasul. Rasul itu orang yang dapat wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Itu bedanya dengan Nabi. Nabi tak punya kewajiban. Rasul punya kewajiban. Allah firman dalam Al-Quran, likulli ummatin rasulun. Tiap umat kami kirimkan rasul. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari 114 rasul daripada seluruh dunia, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, khatimun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Khatimun nabiyyin, penutup semua nabi. Sayyidul mursalin, penghulu semua rasul. Alhamdulillah, kita termasuk umat Muhammad SAW. Alhamdulillah, satu kesyukuran terbesar sebetulnya kita menjadi umat Muhammad, umat manusia terpilih, umat Sayyidul Mursalin, umat Khatimun Nabiyyin. Ini kesyukuran terbesar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, telah ada bagi kamu, fi rasulillah, dalam kehidupan Rasul, uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Rasul contoh teladan terbaik. Sebagaimana dia adalah pelaksana seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mungkin kita mengikut Nabi tanpa ikut perintahnya. Tak mungkin juga mengikut wahyu tanpa mengikut Nabi. Ya. Tidak mungkin mengikut wahyu tanpa ikut Nabi. Maka wahyu tadi sebagai pedoman hidup akan mencakupi seluruh aktiviti kehidupan.
Karena Nabi sebagai contoh dalam seluruh aktiviti kehidupan. Maka iman kepada Allah tak dapat dipisahkan dengan iman kepada Rasul. Fa aminu billah wa rasulih wal nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. At-Taghabun ayat 8. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, wan nuril ladzi anzalna, dan Quran yang kami turunkan. 3 hal yang tak dapat dipisahkan. Allah, Rasul, Quran. Ini sangat penting. Karena hari ini kita ada kelompok yang namanya anti hadis. Atau kalau Indonesia namanya ingkaru sunnah. Dia iman Allah tak iman Rasul. Dia iman Rasul tak ikut Rasul. Dia kata kenapa perlu Rasul? Quran dah cukup. Ini hati-hati. Tidak mengikut Allah wajib tidak mengikut Rasul. Maka kalau tidak mengikut Rasul juga tidak mengikut Allah. Maka wa may yuti'illah faqad ata may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. An-Nisa 80. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Tengok. Ayat lain banyak Allah dulu. Inilah Allah Rasul. Siapa taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Maka Rasul dan Allah tak dapat dipisahkan dalam ketaatan, dalam keimanan kepada Allah Ta'ala sebetulnya. Malah wa man lam yu'min billah wa rasul fa imma atatnal karina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berdua ya, maka mereka lah orang kafir yang kami sediakan baginya api neraka. Al-Fath ayat 131. Sekarang bagaimana kita ikut Rasul? Mari kita menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan untuk mengkaji, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan menjadi bulan tadarus Al-Qur'an. Kita selama Ramadan, karena itu bulan turunnya Al-Qur'an baik di Gua Hira maupun turun pertama kepada Nabi Muhammad. Turun daripada Lauh Mahfuz ke Nabi pada malam Lailatul Qadar atau pada malam nuzul Quran. Karena ada turunnya Quran, maka kita jadikanlah bulan Ramadan bulan tadarus Al-Quran. Sekarang saya menghimbau, mimbar ini menghimbau, kalau bulan Rabiul Awal bulan lahir Nabi, bulan Rabiul Awal bulannya hijrah Nabi, bulan Rabiul Awal bulannya meninggal Nabi, mari kita jadikan bulan Rabiul Awal bulan tadarus hadis Nabi, tadarus sirah Nabi, membaca sejarah Nabi, membaca semua kehidupan Rasulullah SAW. Ini satu budaya. Walaupun itu bukan ibadah, itu budaya. Tapi tidak salah, macam tadarus adalah budaya. Maka kita jadi budaya, menjadi budaya baca Quran selama Ramadan, budaya membaca sejarah Nabi, perjuangan Nabi, sirah Nabi, pribadi Nabi selama bulan Rabiul Awal. Khatamkan satu sirah Nabi. Cari buku sirah sangat banyak. Yang kecil ada macam fikih sirahnya Mustafa As-Sibai, ada terjemahannya. Yang agak ada fikah sirah ada Al-Buti, tikus sirah atau fikih kehidupan Nabi, artinya mencari iktibar kepada Nabi Muhammad. Itu ada karangan Rawada Al-Buti. Ada buku sejarah terbesar dan terlengkap hari ini, Encyclopedia of Sirah. Encyclopedia of Sirah karangan Abdul Rahman. Asalnya bahasa Inggris, telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu ada sekitar 7 jilid. Mengkaji Nabi dalam setiap profesi. Nabi sebagai suami, Nabi sebagai peniaga, Nabi sebagai negarawan, Nabi sebagai pendidik, Nabi dalam berjiran, Nabi dalam bermasyarakat, semua ada. Ini penting. Kenapa? Karena hari ini
kebanyakan majoriti buku sejarah Nabi hanya cerita Nabi lahir, kemudian Nabi hidup di Mekah, kawin sama Khadijah, Nabi hijrah ke Madinah, dan perang Badar, perang Tabuk terakhir, kemudian Nabi meninggal dunia. Saya sangat menyayangkan metodologi penulisan buku macam ini. Kenapa? Kerana tidak dapat menggambarkan pribadi Nabi, kehidupan Nabi secara menyeluruh. Ya ambil sebagian aja, Nabi lahir, Nabi kawin, Nabi perang, meninggal dunia. Tak nampak Nabi sebagai seorang suami, seorang pemimpin, seorang jiran, seorang peniaga, tak nampak. Dan memang ini menurut kajian saya, ini metodologi penulisan sejarah Nabi yang awalnya dibuat oleh orientalis Prancis, Margoliot, abad ke-16, dan diikutilah cara penulisannya oleh penulis Islam kontemporer. Metodologi. Sebelum itu, ketika buku sejarah Nabi zaman dulu, bicara kepada sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, peranan Nabi dalam kehidupan, itu nampak. Sebagai contoh, kita di budaya Nusantara kenal namanya Al-Barzanji. Kitab yang dibaca dulu tiap Maulid Nabi atau tiap acara-acara agama, baca marhaban atau Al-Barzanji. Kalau kita teliti buku Al-Barzanji ini, menceritakan Nabi sebelum kelahiran, waktu kelahiran, sifat-sifat akhlak Nabi yang mulia, sejarah Nabi sebagai semua kehidupan Nabi lengkap, daripada remaja, pemuda, selesai sampai meninggal dunia, lengkap dalam kitab Al-Barzanji. Sebab itu maka orang ulama Melayu zaman dulu menjadikan itu bacaan masyarakat. Tapi sayang, buku ini tak diterjemahkan ke bahasa Melayu atau tak dibaca dalam bahasa Melayu, dibaca dalam bahasa Arab, sehingga orang Melayu pun tak faham. Seandainya buku ini dibaca dalam bahasa Melayu, kita akan dapat gambaran kehidupan Nabi yang lengkap. Jadi ulama telah membuat satu tradisi. Walaupun ini sebetulnya, maka kita buat budaya Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Untuk apa? Untuk mengkaji kembali sejarah Nabi. Memang Maulid Nabi tak ada zaman Nabi. Maulid Nabi tak ada zaman sahabat. Maulid Nabi tak ada zaman tabi'in. Memang tak ada. Mulai ada abad ketiga, pada waktu umat Islam menghadapi pertama pasukan daripada Mongolia. Waktu itu pasukan Mongolia akan masuk kawasan Irbil, Jordan. Setelah jatuhnya Baghdad, masuk ke Yordan. Pada waktu maka Raja Irbil bermusyawarah kepada kawan-kawan menteri-menterinya, apa yang kita buat untuk melawan Mongolia. Apa terjadi? Waktu itu ulama mengatakan, kita kembalikan umat untuk mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya ulama suruh buat buku. Dibuatlah semua, baik puisi maupun syair, maupun mencari tentang Nabi, lengkap. Perlombaan membuat buku tentang Nabi dengan dapat duit 1.000 dinar waktu itu. Dibuatlah. Maka semua ulama buat buku Nabi. Dibuatlah perayaan Maulid untuk membacakan kembali buku-buku tentang Nabi Muhammad SAW. Terbukti setelah itu datang semua negeri, semangat umat Islam melawan Mongol kembali bangkit. Akhirnya pasukan Mongol kalah waktu itu di Irbil. Itu pertama. Kedua, pada waktu perang salib terjadi,
Kita ingat ya? Perang Salib 1, 2, 3 kita kalah. Kemudian Raja Muzaffar atau menguasai Mesir waktu itu bermusyawarah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Salahuddin, apa tak kita buat? Kondisi umat sangat teruk, perang kalah, banyak rasuah, khianat di mana-mana. Karena kita banyak kalah kerana banyak pengkhianat. Sejak dulu ya, umat Islam kalah kerana banyak pengkhianat sebetulnya. Sejak dulu lagi bang. Akhirnya Al-Ayyubi berkata kepada Khalifah Muzaffar di Mesir waktu Al-Ayyubi waktu itu, Khalifah, kita kembalikan semangat juang umat dengan membaca kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Quran saja tak nampak, itu hanya gambaran. Tapi baca sejarah Nabi lengkap, detail, satu demi satu. Dibuatlah perayaan seluruh negeri mengadakan Maulid Nabi. Malah waktu itu Raja itu Muzaffar 7 hari 7 malam. Ya? Karena kalau 1 hari tak cukup baca sejarah Nabi. 7 hari 7 malam membaca sejarah Nabi lengkap. Semua rakyat di semua kampung. Apa hasilnya? Alhamdulillah, perang Salib keempat, Al-Ayyubi memenangkan perang dan Baitul Maqdis kembali ke pangkuan Islam. Jadi apa tujuan Maulid Nabi? Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kaum muslimin melihat kembali dirinya dengan Rasulullah SAW. Itulah tujuan Maulid sebetulnya. Tapi lama-lama berkembang tinggal perayaan tanpa pengkajian. Tinggal kita merayakan Maulid tanpa belajar. Maka mari kita balik kembali. Kerana tantangan Mongolia, tantangan pada zaman Perang Salib, tantangan sekarang cabat sama. Kita menghadapi musuh-musuh yang terus menghancurkan Islam. Ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, teknologi. Itu musuh kita. Kita menjadi orang tak punya kualiti hari ini. Umat yang tak punya kualiti hari ini. Tengok Nabi Muhammad bagaimana menghadapi ekonomi. Tengok Nabi menghadapi politik. Tengok Nabi menghadapi tentang sosial, budaya. Tengok Nabi. Contoh. Waktu Nabi masuk ke Madinah. Waktu itu di Madinah ada 4 pasar Yahudi yang telah beroperasi selama 200 tahun. Tengok. Itu sebab hijrah. Apa yang Nabi buat? Setelah Nabi bina masjid Madinah, Nabi buat pasar wakaf. Nabi Utsman bin Affan, Umar bin Auf bercadang, kita buat pasar wakaf, cari tanah lapang, buat pasar. Namanya pasar wakaf. Artinya pasar yang tidak ada pemilik, itu hanya Allah pemiliknya. Sebenarnya pasar Yahudi yang ada. Pada tahun pertama hijrah, setelah pasar wakaf beroperasi 8 bulan ya, 4 pasar Madinah yang ada sebelum itu kolab. Kenapa kolab? Pasar Yahudi ini semua yang berniaga kena bayar teks. Ya. Karena bayar teks maka barang mahal. Ini rasionya. Nabi buat pasar wakaf. Karena pasar wakaf bukan milik pribadi, maka tak ada teks. Pasar wakaf, pasar umat, tak ada pemilik. Semua datang belanja, datang jualan dah. Akhirnya barang itu murah. Tengok. Kalau tak ada bayar teks, peniaga pindah daripada pasar Yahudi ke pasar wakaf. Satu. Peniaga pindah. Karena barang murah, pembeli pindah daripada pasar Yahudi ke pasar wakaf. Hanya dalam 8 bulan, pasar Yahudi yang 200 tahun berada di Madinah kolek 4-4-nya. Ini dalam buku sejarah Nabi. Tapi tak dapat sejarah baru sekarang, tak ada sejarah sekarang. Sekarang ini perang, bukan jahin, tak ada. Bagaimana Nabi membina ekonomi Madinah.
Itu 8 bulan. Waktu yang sampai tahun pertama Nabi suruh kerja, suruh belanja, akhirnya semua ekonomi tidak tergantung kepada Yahudi waktu itu. Ini mengikut sunnah ekonomi Nabi. Sunnah ekonomi Nabi, sunnah pasar Nabi. Hari ini kita ikut sunnah ibadah, tak ikut sunnah pasar. Kita ikut sunnah jubah, tak ikut sunnah ekonomi. Ini contoh kecil katakan. Dan Nabi buat sebuah sistem perkampungan Madinah. Madinah itu bandar, bukan kampung. Sebenarnya Yathrib itu kampung. Kampung itu rumah tak teratur, itu kampung. Nabi atur perumahan sahabat satu-satu sampai ke Uhud. Sistem pemerintahan yang terbaik yang dibuat. Sistem jiran terbaik. Nabi itu sunnah Nabi dalam membuat satu kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjiran, sehingga tak ada satupun kekacauan dalam Madinah waktu itu. Jadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar-sinar, bukan sinar banyak lampu, sinar kehidupan yang punya akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini untuk bagaimana kita menjadikan ini menjadi bulan untuk bulan mengikut sunnah Nabi, ikut menjadi bulan untuk ikut akhlak Nabi. Ambil satu akhlak, saya akan praktikkan bulan ini. Ambil satu kitab, saya akan baca bulan ini. Ambil satu hadis, kitab hadis akan baca hadis malam bulan. Jadi jadikan ini bulan tadarus sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'al yang fauna wa na'ul man ta'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.